apapun kita urusan dunia, ingat kita akan kembali kepada Allah. Maka ketika nanti kita kembali kepada Allah, mau dalam keadaan yang selamat atau tidak, bunda? Coba. Kita menghadap kepada Allah, mau keadaan selamat, sukses atau tidak? Tentu kita pengen dalam keadaan yang selamat. Maka kembali kepada tujuan kita. Kan tujuan kita pengen selamat. Ya, di dunia dan yang terpenting sampai ke akhirat menghadap Allah kita selamat. Maka untuk selamat dunia akhirat kita perlu persiapan, ayah bunda. Perlu adanya bekal, betul nggak? Maka yang pertama kita mesti sadar siapa yang punya selamat. Siapa yang punya selamat? Yang punya keselamatan siapa? Allah. Betul nggak? Allah yang punya selamat. Pengen sukses, bahagia di dunia. Siapa yang punya dunia? Allah. Yang punya akhirat siapa? Allah. Maka kuncinya ya bunda, Masya Allah. Alhamdulillah pagi ini Allah berikan kesempatan kepada kita belajar. Kunci keselamatan kita dunia akhirat apa? Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mendekat kepada Allah, Allah melihat usaha kita, ya. Allah ridho, cinta kepada kita. Perkara mudah bagi Allah untuk selamatkan dunia dan juga akhirat. Mau nggak ayah bunda? Kita bisa menjadi hamba yang semakin dekat dengan Allah. Siapa yang mau? Coba komen 1. Komen angka 1. Siapa yang mau semakin dekat dengan Allah? Ya. Semua mau. Kalau mau dekat dengan Allah, maka mau tidak mau kita mesti punya kuncinya. Ustadz, apa kunci supaya kita semakin dekat dengan Allah? Ada 3 ilmu, ayah bunda. Yang wajib kita belajar, wajib kita amalkan. Siap ya? Sedikit lagi. Ini puncak pembahasan kita. Ada 3 ilmu yang Allah wajibkan kepada kita untuk belajar. Ini setiap orang wajib belajar. Apa? Yang pertama adalah ilmu tauhid. Sering kita dengar. Kemudian yang kedua ada ilmu fikih. Dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Tauhid, fikih, tasawuf. Ustadz, apa itu ilmu tauhid? Kenapa kalau mau dekat dengan Allah mesti belajar ilmu tauhid? Karena di dalam ilmu tauhid kita belajar bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita semakin kenal kepada Allah. Ustadz, bagaimana cara kenal dengan Allah? Belajar sifat-sifat Allah. Itu semua tertuang dalam satu ilmu yang namanya tauhid. Maka tidak mungkin kita mau dekat dengan Allah, bisa dekat dengan Allah kalau sama Allahnya tak kenal. Sepakat gak ya bunda? Siapa yang sepakat boleh komen. Tak mungkin seseorang bisa dekat dengan Allah kalau sama Allahnya gak kenal. Sifat Allahnya saja tak belajar, tak mungkin bisa dekat. Sepakat ya? Sepakat, Masya Allah. Contoh saya pengen dekat dengan seseorang. Tapi saya gak kenal orangnya. Bisa gak? Gak mungkin. Maka kata Nabi, awaludinu ma'rifatullah. Awal daripada agama kita adalah mengenal Allah. Jadi ma'rifatullah itu bukan ayah bunda yang wah ilmunya tinggi. Bukan. Justru itu dasar dalam agama kita. Ya, jangan beranggapan, ma'rifatullah adalah ilmu yang tinggi. Ya, jangan sembarang belajar. Justru kita wajib belajar karena ma'rifatullah, mengenal Allah adalah dasar awal dalam agama kita. Maka wajib belajar tauhid. Ini kuncinya. Yang kedua, kalau mau dekat dengan Allah, jaga ibadahnya. Kenapa kita mesti menjaga ibadah? Karena Allah menciptakan kita untuk ibadah, menghamba kepada Allah.
Maka jangan sampai rusak ibadahnya. Jangan sampai asal sia-sia ibadahnya. Jaga ibadah dengan belajar ilmu fikih. Bagaimana cara kita bersuci sebelum ibadah? Kita ibadah akan menghadap Allah, Zat yang maha suci. Maka bersuci terlebih dahulu yang baik dan benar. Bagaimana cara sholat tuh? Kemudian zakat. Apalagi? Puasa, haji, umroh jikalau mampu. Jaga ibadah dengan ilmunya. Sebab ayah bunda, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu maddudatun la tuqbalu. Kalau ibadah tanpa ilmu, maka sia-sia ibadahnya. Betul nggak? Maka jaga ibadah dengan ilmu fikih. Ini medianya ya bunda. Ya, media untuk kita dekat dengan Allah adalah tauhid, fikih. Atau kita sebut kendaraan. Ya, kendaraannya adalah fikih. Kuncinya tauhid. Dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Ilmu yang wajib kita pelajari untuk bisa memperbaiki hati. Nah, ini supirnya. Ini supirnya. Yang menentukan keselamatan kita di perjalanan menuju Allah adalah hati. Maka jaga bersihkan hati daripada penyakit-penyakit yang dapat menjerumuskan, yang dapat mencelakakan diri kita dalam perjalanan menuju Allah. Apa contohnya? Riya, ujub, sombong, takabur, hasad, dengki, namimah, gibah, toma, sum'ah, dan lain sebagainya. Bersihkan hati. Karena pada akhirnya setiap amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini akan bermuara kepada hati. Tergantung pada hati. Karena ini supirnya. Maka tak bisa kita pilih-pilih. Saya mah pengen ibadahnya aja belajar. Tapi saya gak mau belajar tasawuf. Nol nanti akhirnya. Contoh ayah bunda ini mohon maaf ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ayah bunda, teman-teman semua, saya mohon untuk dimaafkan. Ini supaya jelas. Kamu nih, waalaikumsalam. Contoh, belajar fikih tanpa belajar tasawuf. Sholatnya mantap. Sempurna bacaannya. Sempurna gerakannya. Bahkan jadi imam masjid misal. Tapi mohon maaf, ini contoh. Dalam hatinya ada riya. Ya, riya. Pengen dipuji, pengen dipandang, disanjung, dihargai manusia. Bagaimana sholatnya Kak Rindu? Waalaikumsalam. Nol. Betul nggak ya bunda? Sebanyak apapun ibadah, kalau dalam hati didasari dengan riya, pengen dihargai, dipuji manusia, nol. Tak bernilai, tak tersisa sedikit pun di hadapan Allah. Jelas? Zakat sodakoh paling banyak. Tapi dalam hati ada ujub, merasa bangga. Pernah gak kita mengamalkan satu amalan, merasa bangga? Itu namanya ujub. Merasa bangga pada diri, padahal yang memberikan kita kekuatan untuk melakukan ibadah tersebut, kekuatannya datang dari Allah. Tapi kita mengakui ibadah kita, maka nol ibadah. Hati-hati. Puasa, haji, umroh tiap tahun, tapi takabur, sombong. Merasa paling benar, paling hebat. Suka menyalah-nyalahkan orang lain. Dalam artian beda pemahaman. Ya, yang beda paham di bid'ah-bid'ahkan, na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang beda paham di kafir-kafirkan, ya Allah ya Rabb, ayah bunda, sia-sia ibadahnya. Banyak fenomena zaman sekarang. Ya, beda sedikit di bid'ah-bid'ahkan, ya Allah. Disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan, ya Allah. Nabi tidak mengajarkan itu. Yang Nabi ajarkan adalah saling menghargai perbedaan. Karena semua ada dasarnya. Semua ada dalil-dalilnya. Maka ya bunda, siapa yang mau belajar ilmu-ilmu ini secara detail? Siap kita belajar? Mulai berjuang mendekatkan diri kepada Allah. Kita mulai berjuang meraih keselamatan dunia akhirat kita. Siap belajar? Siap ya? Kita belajar tauhid, fikih, tasawuf. Kunci kendaraan supirnya mesti kita jaga. Sebab ketiga-tiga ilmu ini Allah yang wajibkan ayah bunda.
Ya, semua ilmu-ilmu ini tertuang dalam Al-Qur'anul Karim dan juga hadis Rasulullah sallallahu